Perkenalkan, nama saya Slamet Abdillah. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Bengkulu. Saya akan menayangkan video PPL 2 saya. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi. Baik, untuk mengawali kita pada hari ini pembelajaran mengenai bahasa Indonesia ya, yaitu materi yang melanjutkan pada minggu yang lalu tentang teks prosedur. Hari ini akan kita bahas pembelajarannya mengenai teks prosedur dalam fiksi. Anak-anak semuanya, untuk melancar kegiatan hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sesuai dengan ajaran agama kita ya. Silakan ketua kelas. Baik, terima kasih. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 7? Alhamdulillah, subhanallah. Baik, anak-anak semuanya, selamat pagi ya. Salam bahagia pada pagi hari ini yang cukup ceria ya. Anak-anak semuanya pada sehat? Sehat. Baik. Coba angkat tangannya ke atas, sebelah kanan. Iya, turunkan lagi. Bagus semuanya ya. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita melangkah ke berikutnya untuk anak-anak kelas 7, ada sesuatu yang unik pada tahun yang akan datang untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka nanti ya, untuk anak semuanya. Yang jelas kalian harus motivasi besar, semangat luar biasa untuk meraih atau menggapai cita-cita yang akan datang secara gemilang. Nah, sudah saya utarakan bahwa nilai harga diri kita tinggi adalah pengetahuan, punya sikap, punya keterampilan. Itulah sama dengan uang ya. Uang semakin lama diremes, semakin buruk, tapi nilai harganya masih tinggi. Sama dengan kita. Apapun bentuknya, bagaimana caranya,
Kalau kita punya pengetahuan, punya sikap, punya keterampilan, insya Allah harga diri kita bagus, baik di masyarakat. Itu yang saya sampaikan. Kemudian anak-anak semuanya, sebelum kita pembelajaran hari ini intinya akan menjelaskan mengenai teks prosedur dalam fiksi. Mungkin anak-anak semua aneh ya mendengarnya. Kok ada di dalam fiksi itu ada teks prosedur. Nah, tapi nanti ada kemungkinan kita ini akan menemukan apa-apa yang ada di fiksi. Mungkin dari isinya, ya, pembicaraannya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian ada ciri-cirinya dan lain sebagainya. Nanti ada di situ ketemu nanti. Dan nanti anak-anak semuanya, nanti kita belajar keunikan apa yang ada di dalam fiksi mengenai teks prosedur. Saya sangat tertarik sekali setelah membaca, unik sekali apa yang disampaikan pada nanti yang kita bahas tentang novel yang saya angkat itu fiksinya, yaitu berjudul Amelia. Kalau saya baca lewat Google atau media lain, coba kalian nanti mediasi ke media-media yang lain dibaca. Nah, sering membaca ilmunya bertambah. Ya. Padi semakin berisi, semakin banyak ilmunya. Seperti itulah yang saya sampaikan untuk kalian semuanya. Masih semangat? Masih. Baik, saya pernah mengutarakan pada minggu yang lalu bahwa kita akan membahas mengenai teks prosedur, yaitu halaman 93 sampai 95 mengenali teks prosedur dalam fiksi. Tapi artinya itu sama saja memahami teks prosedur dalam fiksi. Nah, dari memahami kita mengenali, dari mengenali kita memahami di situ yang saya sampaikan nanti, ya. Nah, saya tanya, mungkin kemarin minggu yang lalu ya sudah saya sampaikan kalian disuruh buka halaman sekian tentang mengenali teks prosedur dalam fiksi atau memahami teks prosedur dalam fiksi. Nah, kalian di rumah mungkin sudah membaca ya buku yang saya bagikan tentang buku pegangan siswa atau peserta didik. Nah, saya tanya ya, mungkin malam tadi sudah belajar semaksimal mungkin ya. Baik, untuk mengawali perlu kita ada pendekatan mengenai kemampuan peserta didik sejauh mana, sebatas mana yang akan kalian terima atau minggu yang lalu ya. Nah, saya tanya, siapa nama tokoh dalam cerita fiksi kultur jaringan? Boleh angkat jari, sebutkan namanya. Paman Unus. Ada lagi kelompok lain mungkin? Amelia. Ini masih duduknya semula ya, belum dibentuk kelompok ya, Nek ya? Belum ya? Belum ya. Nanti kita insya Allah kita buat kelompok untuk memecahkan masalah pada hari ini. Ada lagi? Sebutkan namanya. Maya. Ya. Siapa? Tetoris? Noris. Oh, saya pikir saya Tenoris ya. Enggak apa-apa, bagus. Ya. Sebutkan namanya. Nurisai, Ambusai. Benar tak apa yang dikatakan Solhin? Tambusai. Sastra benar? Benar. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, kemudian ini ada satu lagi ya untuk mengawali pembelajaran kita lebih semangat. Kita mengetes dionopsisnya, kemampuan kita di awal supaya nanti kedua, ketiga, langkah berikutnya lebih baik hasilnya pada hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Tuliskan kata-kata berupa ajakan teks prosedur dalam cerita fiksi yang kita akan bahas. Coba, mungkin sudah diketahui pada saya sampaikan minggu yang lalu, disuruh membaca dan lain sebagainya. Ada? Kata-kata berupa ajakan alias perintah seperti tolonglah ambilkan. Ya, ada? Sebutkan namanya. Tolong ambilkan karung bibitnya. Tolong ambilkan karung bibitnya. Bagaimana? Itu termasuk ajakan tak? Oh iya. Ada lagi? Ya, sebutkan namanya. Nina Kumalasari. Karyawan. Bagaimana pendapat yang lain? Diagnostisnya? Ada? Baik. Kita pertanyaan nomor 3. Saya kasih kesempatan satu kali lagi untuk diagnostisnya peserta didik pada hari ini. Apa nama judul
fiksi yang kita akan bahas. Ayo. Ya. Kultur jaringan. Kultur jaringan. Diangkat dari novel mana? Novel apa? Amelia. Cukup bagus. Terima kasih semuanya peserta didik ya, yang telah hari ini bisa sukses. 3 pertanyaan saya berikan, semuanya bisa menjawab dengan sempurna. Mudah-mudahan hasilnya pada hari ini baik, bagus ya. Baik. Tanggal berapa hari ini? 11 tahun 2003. Yang kita bahas adalah memahami teks, prosedur, visi. Anak-anak semuanya, yang saya maksud di sini bukan kita pelajaran fiksi, tetapi saya ambil keunikannya mengenai kok ada ya yang namanya teks prosedur itu ada langkah-langkahnya di dalam teks yaitu di dalam pembelajaran fiksi ya ini. Jadi anak disuruh peserta didik kalian semuanya disuruh memahami ya, selain di prosedur biasa itu ada juga di lain materi seperti fiksi ya. Kita akan memperdalam, mempelajari. Nah, dalam aktivitas kali ini anak-anak semuanya yang ada di layar kita yang kita lihat sama-sama ya, bahwa teks prosedur ini aktivitas yang memecahkan suatu masalah yang tadi tidak tersusun, yang tidak terlangka, tidak berurutan, kita urutkan sesuai dengan struktur teks prosedur ya. Itu namanya kita memahami teks prosedur dalam fiksi. Nah, kemudian anak-anak semuanya dilihat di bagian yang paragraf yang pertama, teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, kita akan melakukan sesuatu di mana? Ya di dalam fiksi. Kita akan menemukan adakah ajakan, adakah perintah, adakah langkah-langkah dan sebagainya. Kemudian ada ciri kalimatnya, ya, baik aktif maupun pasif, ya. Itu nanti ada di situ, ya. Apa yang digambarkan di dalam teks prosedur. Kemudian tujuannya memberi petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan tolong ambilkan ember. Nah, nanti di situ ada ketemu yang disampaikan tadi oleh kalian semuanya pada saat diagnostik tadi. Paham ya semuanya? Paham. Baik. Kemudian ingat, teks prosedur tujuan untuk memberikan informasi secara berurutan dan terperinci. Kita langsung ke videonya ya untuk kontennya. Baik, Ibu langsung membahas. Materi kegiatan 12 anak-anak mengenali teks prosedur dalam fiksi. Kegiatan membaca anak-anak. Sekarang bacalah kutipan cerita berikut. Kultur jaringan. Nah, kita sudah bisa menyiapkan proses pembibitan. Tolong ambilkan karung bibitnya. Paman Unus menyuruh aku, Maya, Noris, dan Tambusai menginjak-injak agar kulit buah kopi terkelupas, tetapi kulit tanduk tidak sampai lepas. Sekarang tolong bantu ambil air dengan ember. Paman menunjuk ember-ember di sekitar kami. Sebagian besar biji kopi akan tenggelam, sebagian lagi terapung. Biji-biji kopi yang terapung harus dibuang. Juga biji kopi yang ukurannya terlalu besar, terlalu kecil, tidak seragam dibuang. Itu bukan bibit yang baik. Paman Unus menjelaskan caranya bagaimana posisi biji tersebut ditanam. Kami mulai meraup biji kopi masing-masing. Aku tertawa menunjuk pipinya. Maya hendak menghapusnya dengan tangan yang belepotan, justru menambah cemong. Dikutip dengan penyesuaian dari Terelie 2013, halaman 317 sampai dengan 319. Lihat di bawah karyawan yang disuruh bergegas ke mobil pihak menurunkan karung goni. Tadi paman sudah menarik. Nah, kita mulai dari awal dari sini. Nah, ini ketahuan nanti langkah-langkah berikutnya sampai ke paragraf terakhir itu ada semuanya. Ada ajakan, ada perintah, kemudian langkah-langkahnya, struktur. Tapi memang sangat kita pahami sangat harus ekstra untuk mempelajari bahwa
bagaimana menyamakan dengan langkah-langkah teks prosedur ya yang sebenarnya. Tapi ini juga sudah ada ya, ada kata perintahnya, ajakan, kemudian ada apalagi membuat sesuatu ya, dari biji kopi tadi nanti ditanam kembali. Nah, ini adalah melakukan sesuatu yang saya sampaikan tadi di awal pembelajaran mengenai teks prosedur ya. Kemudian anak-anak semuanya, bahwa yang kalian simak nanti kita akan bahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kita pada hari ini, yaitu teks prosedur di dalam fiksi. Kemudian anak semuanya, bahwa permasalahan nanti dipecahkan melalui diskusi kelompok ya. Nah, ini nanti yang kita bakal ketemu permasalahan kita yang akan disampaikan nanti ya pada kalian semuanya. Nah, langkah-langkahnya nanti sudah ada di pembahasannya, yaitu di buku paket kalian nanti sudah ada di halaman berapa itu? Berapa? 92 dan 93. Oke. Kemudian anak semuanya, kegiatan untuk garis besarnya, kalian telah memahami teks prosedur semuanya. Pada minggu yang lalu, pertemuan yang pertama ya, atau pertemuan yang kemarin-kemarin itu sudah disampaikan oleh guru lain, mungkin waktu di SD, atau juga pada waktu pertemuan sebelum ya hari ini ya, sudah diselesaikan mengenai bagaimana apa teks prosedur, cirinya ya, kemudian langkah-langkahnya apa, strukturnya bagaimana, sudah Pak Slamet menyampaikan kepada kalian semuanya. Sudah paham ya anak-anak semuanya? Baik anak-anak semuanya, karena sudah dibagi kelompok, saya akan membagikan lembaran kerja peserta di namanya LKP. Kalau dulu LKS, lembaran kerja siswa, sekarang LKPD. Apa LKPD? Lembaran kerja peserta di. Ya, sudah mulai pintar-pintar ya. Ini nanti ada dua lembaran yang kalian akan untuk menyelesaikan tugas. Permasalahan kita akan dipecahkan sama-sama. Yang satu yang ada angkanya ya, yang kedua urean. Angkanya tidak ditulis. Nanti sudah saya sampaikan ya pada minggu-minggu yang lalu, sudah bagaimana cara mengerjakan teks prosedur dalam fiksi ya. Kelompok 1 sudah siap? Silakan dibacakan, disampaikan, dipresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Levi Arvino dan di sebelah saya ini Rehan Mustaqim. Di sini saya mau mempresentasikan teks prosedur dalam memahami dalam fiksi. Pertanyaan 1. Dapatkah kalian menemukan kalimat perintah, ajakan, atau imbauan pada kutipan cerita tersebut? Tuliskan kalimat-kalimat tersebut dalam lembaran kerja. Jawab. Tolong ambilkan air dengan ember. Paman menunjuk ember-ember di sekitar kami. 5. Setelah membaca kutipan cerita di atas, menurut kalian, apakah mudah atau sulit untuk membuat sebuah kultur jaringan? Tuliskan alasan kalian. Setelah membaca dan memahami kutipan di atas, tidak sulit membuat sebuah kultur jaringan. Kita hanya membutuhkan bahan dan alat yang mudah ditemukan di sekitar. Kelompok 1. Nama Adha Iksan Nursali, Muhammad Iqbal Saputra, Bobi Pratama, Muhammad Levi Alvino, dan Rehan Mustaqim. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah baik sekali mempresentasikannya.
Kelompok 2 mana? Kalimat perintah, ajakan, atau imbauan pada kutipan cerita tersebut. Sekarang tolong bantu ambil air dengan ember-ember. Paman menunjuk ember-ember di sekitar kami. Menurut kalian, apakah kutipan cerita di atas memuat tahapan prosedur yang jelas untuk membuat produk jaringan? Petunjuk membuat tutur jaringan belum cukup jelas. Kutipan novel itu hanya menunjukkan cara mengelupas biji kopi hingga mengenainya. Setelah membaca kutipan cerita di atas, menurut kalian apakah mudah atau sulit untuk membuat sebuah produk jaringan? Setelah membaca dan memahami kutipan di atas, tidak sulit membuat sebuah tutur jaringan. Kita hanya membutuhkan bahan dan alat yang mudah ditemukan di sekitar. Sudah semuanya? Sudah ya? Oh ya, beri tepuk tangan dulu. 5 sudah siap, kelompok 5? Oh ya. Sebutkan namanya, nama kelompok, nama yang mempersuasikan ya, disebutkan. Dua, adakah yang unik dan berbeda-beda kalimat pada kalimat-kalimat yang telah kalian catat tersebut? Kalimat perintah dan ajakan pada novel tersebut unik karena dikatakan langsung oleh seorang tokoh kepada tokoh lain. Tiga, apa saja keterangan yang terdapat dalam kutipan cerita tersebut? Keterangan dalam kutipan cerita tersebut antara lain, kita membutuhkan semua buahnya untuk memperoleh 2000 bibit yang baik. 5. Kutipan novel itu hanya menunjukkan cara mengupas biji kopi hingga mengenainya. Setelah membaca kutipan cerita di atas, menurut kalian apakah mudah atau sulit untuk membuat sebuah tutur jaringan? Tulisan yang kalian. Setelah membaca dan memahami kutipan di atas, tidak sulit untuk membuat sebuah tutur jaringan. Kita hanya membutuhkan bahan dan alat yang mudah ditemukan di sekitar. Ya. Semuanya namanya siapa? Ya, kelompok berapa? 5. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Apresiasi yang luar biasa. Perhatikan ya. Cara yang disampaikan tadi semuanya sudah benar. Tinggal apanya namanya, cara penyusunannya. Yang saya katakan tadi bahwa kita dalam kategori adalah fiksi yang kita amati. Jadi hasilnya fiksi. Itu yang saya maksud. Makanya saya kasih petunjuk. Langkah-langkahnya cara membuatnya. Prosedurnya di dalam mengamati fiksi. Jadi tidak ada pakai angka lagi sini 2, 3, 4, 5. Tidak ada. Ya, harus langsung urean. Kita lihat ini dihilangkan. Ini yang saya katakan tadi. Ini yang menggunakan angka. Ya, secara urutan di dalam buku di situ paket ya. Kita lihat di sini langsung kutipan. Ya. Judulnya apa? Jaringan kultural. Banyak ya. Ini langsung kalau kita buat alinea seperti ini. Langsung kutip sekarang tolong dan selanjutnya. Itu yang saya harapkan. Tapi ada yang sudah mengarah seperti itu sudah saya benarkan itu. Karena kita arahnya ke fiksi, tulis ya, misalnya nanti di SMA ada juga itu. Ya. Nanti tulis kalau ya, B apa bunyinya? Kalian. Nah, ada tanda kutip tidak ada? Ada. Ditulis ini. Berurutan, nanti bacanya enak. Sekarang tolonglah bantu ambil ember. Ya. Paman menunjuk ember di sekitar kami. Itu cara bacanya nyampaikan. Tadi sudah hampir ada yang benar, tinggal molesnya saja. Makanya perhatikan dulu, dengarkan ya apa yang saya sampaikan. Kalian perhatikan baik-baik. Inilah cara menyotir bibit paling klasik. Mengapa ada koma-koma? Itu kan bahasa fiksi. Seperti ini. Dia mutar. Kalian perhatikan baik-baik. Ambil ember sebelah sana. Kemudian angkatlah air tadi yang ada di ember.
Itu fiksi kalau ngomongnya seperti ini, karena aktor, pemain, ya dari novel itu. Nah cara menyampaikannya juga seperti itu. Yang bagus kalau ada kelebihan tadi anak menyampaikannya cara seperti itu luar biasa. Sesuai dengan langkah-langkah teks prosedur dalam fiksi. Nah itu yang saya inginkan tadi, lebih bagus itu, unik menyampaikannya. Nanti ada lomba seperti itu, yang di SMP Suka Mulia, ya yang berhadapan dengan saya mungkin ada yang juara gitu. Karena sudah mempelajari. Ya. Sudah semuanya, nanti yang penilaian tadi semuanya sudah selesai, ditulis namanya, sudah saya arahkan bagaimana cara mengisinya tadi. Nah silakan nanti koordinir ketua kelompoknya dijadikan satu, ada namanya, ada kelompoknya, nilai siapa, penilai berarti yang nilai, yang dinilai berarti orang yang dinilai, itu hasilnya nanti ya, itu nama-namanya beda itu. Baik anak-anak semuanya, kayaknya waktu akan bergulir dan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ya, saya memberikan penguatan untuk kalian semuanya. Perhatikan sambil bekerja, sambil lihat saya. Ya, penguatannya apa? Satu, ingatlah dengan diri kita sendiri. Mau apa pada hari ini? Ya. Kedua, ingatlah ya orang lain di sekitaran kita. Apa yang aku lakukan pada hari ini? Yang ketiga, mengintrospeksi atau mengevaluasi diri kita sendiri. Apa hasil pada hari ini? Itu poin yang penting untuk kalian semuanya. Nah, kalau berjalan saya juga mengoreksi pada hari ini, apa hasil hari ini? Alhamdulillah berjalan lancar, sukses. Ya, apa yang saya inginkan pada pembelajaran tentang memahami teks prosedur dalam fiksi. Kemudian yang berikutnya, kalian melakukan refleksi, memberikan jawaban untuk saya. Yang saya berikan pada kalian, apakah hari ini menyenangkan sekali? Apakah cemberut? Apakah merengut? Ya, secara hati yang dalam. Itu dari kalian semuanya. Saya mungkin semuanya akan bagus-bagus ya. Kemudian mengenai tugas yang nanti untuk remedi pengayaan, nanti saya koreksi ini, nanti saya sampaikan tugas pada minggu yang akan datang, dan tugas nanti akan saya kirimkan melalui link yang akan disebarkan ke kelompok Bahasa Indonesia kelas 7. Paham semuanya? Paham semuanya? Siap semuanya? Siap. Bilang alhamdulillah, terima kasih. Bilang alhamdulillah, terima kasih. Baik anak semuanya, saya informasikan kepada peserta didik dalam pertemuan selanjutnya kita ada satu lagi akan mengarah ke bab 4 ya, tentang media cetak surat kabar pada pertemuan yang akan datang. Tangan di atas meraih bintang, tangan di samping burung berterbang, tangan di depan ikan berenang, tangan di bawah siap berdoa. Oke, semuanya sudah siap? Satu lagi sebelum kita tutup. Tangannya di depan semuanya. Instruksi. Bagaimana instruksinya? Di tangan diremas-remas, diputar-putar-putar. Tangan diremas-remas, diputar-putar. Dorong ke depan. 1, 2, 3. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.